Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 bersama saya, Ibu Citra Suci. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas materi tentang zaman batu. Ya. Jadi, zaman batu pada masa praksara. Ketika manusia menciptakan alat dari periode ketika peralatan manusia secara dominan terbuat dari batu. Walaupun ada pula alat-alat penunjang hidup manusia yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Alat-alat yang terbuat dari kayu atau tulang tersebut tidak meninggalkan bekas sama sekali. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan tersebut tidak tahan lama. Alat-alat yang dihasilkan masih sangat kasar atau sederhana karena hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja. Ya, zaman batu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua adalah zaman batu madya atau Mesozoikum atau Mesolitikum. Yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Dan yang keempat adalah zaman batu besar atau Megalitikum. Ya, jadi zaman yang pertama adalah zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Ya, jadi zaman batu tua ditandai penggunaan perkakas yang masih sangat sederhana karena kehidupannya juga masih sangat sederhana. Ciri-cirinya hidup secara berkelompok, berdiam di sekitar aliran sungai, goa, atau pohon, dan mengandalkan makanan dari alam dengan cara mengumpulkan makanan atau food gathering dan berburu sehingga selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan penemuan fosil-fosil manusia purba, jenis manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum adalah jenis Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soloensis. Fosil-fosil ini ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bengawan, Solo. Nah, pelaratannya atau hasil-hasil kebudayaannya pada zaman batu tua di Indonesia dibedakan menjadi 2 berdasarkan nama tempat penemuannya, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama, kebudayaan Pacitan pada tahun 1935, peneliti von Koningswolde menemukan alat-alat batu di Kali Baksoko, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Para ahli menyebut alat-alat dari Pacitan ini dengan nama koper atau alat penetak. Alat ini berasal dari lapisan dan fauna trinil. Adapun alat-alat yang terbuat dari batu dari Pacitan ini yaitu yang pertama adalah kapak genggam, yang kedua kapak perimbas, yang ketiga kapak penetak, yang keempat pahat genggam, dan yang kelima alat serpih. Yang kedua, kebudayaan dari Ngandong. Selain kebudayaan dari Pacitan, peninggalan budaya pada masa tua yang terkenal adalah kebudayaan dari Ngandong. Disebut kebudayaan Ngandong karena alat-alat batu ditemukan di Ngandong, dekat Ngawi, Jawa Timur. Macam-macam alat batu kebudayaan Ngandong sebagai berikut. Yang pertama, alat-alat genggam.
Yang kedua, alat penusuk dari tanduk rusa yang diruncingkan. Yang ketiga, alat-alat dari tulang, berupa ujung tombak dengan gergaji pada kedua sisinya. Yang keempat, duri ikan pari yang digunakan sebagai ujung tombak. Selanjutnya pada zaman Batu Madia atau zaman Mesolitikum, mengumpulkan makanan tingkat lanjut dimulai pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan mempunyai ciri-ciri adalah manusia yang hidup adalah bangsa Melanesoid yang merupakan nenek moyang orang Papua, Semang, Aeta, Sakai, dan Aborigin. Dan mengumpulkan makanan itu dengan cara berburu dari alam atau food gathering. Yang keempat, tinggal di goa di bawah bukit karang. Yang kelima, peralatan yang digunakan adalah kapak Sumatera, alat-alat dari tulang hewan, dan alat serpih ditemukan Jonger Modinger. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah zaman Batu Muda atau zaman Neolitikum. Jadi pada zaman ini diperkirakan dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi ya. Jadi ciri-cirinya sudah hidup menetap dan bercocok tanam, sehingga zaman ini sering disebut zaman revolusi. Kehidupan dari food gathering atau masa berburu dan mengumpulkan makanan menjadi food producing, mampu mengolah makanan. Selanjutnya sudah membuat rumah-rumah sederhana di dekat sumber air yang berbentuk bulat-bulatan dengan atap dari daun-daunan. Selanjutnya sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa yang digunakan pada masa ini adalah bahasa Melayu Polinesia yang merupakan rumpun bahasa Austronesia. Jadi kehidupan sudah menetap di rumah panggung untuk menghindari binatang buas. Adanya perubahan hidup dan peralatan hidup yang digunakan adalah beliung persegi dan kapak lonjong. Yang selanjutnya terakhir adalah zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Peninggalan Megalitikum ditemukan di Nias, Sumba, Flores, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan. Adapun hasil-hasil kebudayaan zaman Megalitikum yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menhir, tugu batu sebagai tempat pemujaan ya. Jadi tugu batu ini yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Fungsi menhir ini yang pertama sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang. Yang ketiga sebagai tempat untuk memperingati seseorang yang dihormati atau kepala suku yang telah meninggal. Yang ketiga sebagai tempat menampung kedatangan roh. Yang kedua adalah dolmen, meja batu untuk menaruh sesajen ya. Jadi fungsinya adalah untuk meletakkan sesaji pada saat upacara pemujaan roh nenek moyang. Dolmen biasanya banyak ditemukan di Pasemah atau Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah
Sarkofagus, bangunan berbentuk lesung yang menyerupai peti mati ya. Jadi sarkofagus atau keranda merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu bulat dan berbentuk seperti lesung atau palung yang mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan Sumatera Barat. Yang keempat adalah kubur batu, lempeng batu yang disusun untuk mengubur mayat. Jadi, kubur batu adalah tempat penguburan yang terbuat dari lempengan-lempengan batu lebar baik di dinding, alas maupun tutupnya. Kubur batu ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Yang kelima adalah punden berundak, bangunan bertingkat-tingkat untuk pemujaan. Jadi, punden berundak merupakan bangunan suci yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang yang disusun secara bertingkat-tingkat. Punden berundak ini banyak ditemukan di Lebak, Banten, dan di daerah Cisolok, Sukabumi. Yang keenam adalah arca, perwujudan subjek pemujaan berupa manusia atau hewan. Jadi arca-arca zaman megalitik merupakan patung batu yang berbentuk manusia dan binatang seperti gajah, harimau, kera, babi rusa, kerbau, dan lain sebagainya. Arca-arca megalitikum ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, sekian zaman batu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas zaman logam ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.